Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Di episode kali ini, aku mau bahas beberapa tips yang membantumu belajar menerima kegagalan. Dalam hal apapun, gagal memang bukan kabar yang menyenangkan. Itu bahkan terasa seperti pukulan. Namun, sepahit apapun kegagalan, kita juga gak mungkin buat menyangkalnya. Sebab sepanjang hidup, kita akan sering mengalaminya. Lalu, gimana sih caranya supaya kita mudah menerima kegagalan? Nah, daripada penasaran, yuk langsung disimak penjelasan berikut. Yang pertama, jangan memandang kegagalan sebagai ancaman untuk harga dirimu. Kamu akan sulit sekali menerima kegagalan jika melihatnya sebagai serangan pada harga dirimu. Kamu akan merasa sangat gak terima. Bila dalam perlombaan, ini akan tampak dari keenggananmu mengakui keunggulan lawan. Bahkan mungkin sampai menuduhnya berbuat curang. Pertanyaannya, apakah dengan bersikap demikian, nasibmu akan berubah? Enggak kan? Yang menang akan tetap menang. Yang kalah akan tetap kalah. Bahkan bisa dibilang kamu hanya akan kalah 2 kali karena gak dewasa dalam menyikapi kegagalanmu. Santailah sedikit. Coba pikirkan dengan jernih. Faktanya, kamu gagal dan sebenarnya kamu juga masih baik-baik aja kok. Kegagalan gak sama dengan penghinaan yang menjatuhkan kehormatanmu. Yang kedua, bahkan jika ada yang mengejekmu, yakini bahwa mereka belum pernah benar-benar ditempa oleh proses. Orang yang benar-benar pernah ditempa oleh proses, amatlah paham bahwa kegagalan adalah keniscayaan. Gak ada orang yang bisa berhasil tanpa mengalami kegagalan terlebih dahulu. Makin besar keberhasilannya, tentu makin banyak kegagalan yang pernah dialaminya. Maka dia gak akan pernah mengejek siapapun yang mengalami kegagalan. Bukannya mengejek, justru merangkul dan memberi semangat. Dia tahu, kegagalan demi kegagalan akan mengantarkan orang pada kesuksesan suatu hari nanti. Tentu sejauh orang itu gak berhenti. Jadi, kamu gak perlu memikirkan orang-orang yang suka mengejekmu kala kamu gagal. Jangan sampai kamu merasa menjadi butiran debu hanya karena omongan mereka. Merekalah yang butiran debu, tertiup kesana kemari gak jelas arahnya. Yang ketiga, jika ini suatu kompetisi, cari tahu siapa lawan yang mengunggulimu. Kegagalan gak jarang menerbitkan kedengkian bila kamu gak siap menerimanya. Seperti dijelaskan dalam poin pertama, misalnya dengan menuduh orang lain melakukan kecurangan.
ketimbang malu sendiri di kemudian hari karena menganggap lawanmu gak layak menang. Cobalah mencari tahu siapa dia sebenarnya. Sekalipun namanya mungkin masih terdengar asing di telingamu, bisa jadi kamu aja yang gak tahu. Padahal jam terbangnya udah banyak. Hanya saja dia berada di luar lingkaran pergaulanmu, sehingga gak terpantau oleh radarmu. Bahkan jika lawanmu yang unggul itu benar-benar orang baru, itu justru makin menandakan dia punya kemampuan yang gak bisa diremehkan. Yang keempat, sederhanakan pikiranmu. Kegagalan hanya perlu direspons dengan belajar dan mencoba lagi. Kegagalan gak akan lagi terasa terlalu mengancam dan bikin pikiranmu keruh jika kamu tahu dengan pasti cara menghadapinya. Setelah gagal, lalu kamu harus bagaimana? Jawabannya hanya dua: belajar dan mencoba lagi. Kalau kamu merasa selama ini sudah belajar banyak banget, percayalah gak pernah ada kata cukup untuk belajar. Belajarlah sepanjang hidup. Cobalah berbagai peluang yang ada. Nanti dengan sendirinya kamu akan sampai pada keberhasilan. Capek dan bosen. Tenang, kamu gak sendirian. Itu perasaan yang wajar. Namun, semua orang yang hari ini tampak hebat dengan pencapaiannya masing-masing juga sudah terlebih dahulu mengalaminya. Bahkan dalam tingkat yang lebih parah. Tinggal kamu mau menjadi seperti mereka atau enggak. Kalau mau, syaratnya cuma satu. Panjangkan ususmu menghadapi kegagalan, serta terus belajar dan mencoba. Hasil gak akan mengkhianati usaha kok. Yang terakhir, yang terburuk bukanlah kegagalan, melainkan gak pernah berani buat mencoba. Kegagalan gak akan lagi terasa sangat buruk bagimu ketika kamu bisa melihatnya sebagai langkah maju. Ya, kegagalan sebenarnya juga langkah maju loh. Meski yang kamu rasain justru seperti penghalang yang bikin langkahmu terhenti. Satu-satunya yang bikin kamu terhenti hanyalah bila kamu gak pernah berani untuk mencoba. Sejauh kamu mencoba, apapun hasilnya, kamu sudah berada di posisi yang lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Ibaratnya, keberhasilan adalah menaiki banyak anak tangga sekaligus. Namun, mencoba saja sudah naik satu tangga. Saat kamu gagal dan bisa menerimanya, kamu sudah naik lagi satu anak tangga. Satu demi satu anak tangga terlewati. Akhirnya akan sampai juga kan? Sampai di sini, semoga nggak ada lagi alasan ya buat kamu merasa sangat buruk akibat kegagalan. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.